mungkin sedikit ada yang perlu saya sampaikan. Jadi dua hal, yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Karena amal soleh kalau tidak dibekali dengan iman itu nggak kuat, walaupun duitnya banyak. Makanya ini sangat penting. Kalau tadi saya baca satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Yang dipahami tentang benar itu adalah masalah iman. Jadi kalau kumpulannya dengan orang yang imannya benar, itu insya Allah istiqomah. Tapi kalau campur-campur, ini akan saling mempengaruhi. Yang kurang imannya apakah terpengaruh dengan iman yang kuat, atau justru sebaliknya yang imannya kuat akan terpengaruh dengan imannya yang lemah. Ini jadi masalah. Makanya dalam perjuangan itu kenapa dikatakan berat? Ya karena kita itu posisi masing-masing kan tidak tahu. Kita kadang sedang punya masalah ekonomi lah, masalah pekerjaan, masalah dengan anak, masalah dengan istri yang melemahkan iman, lalu kemudian mempengaruhi yang lain. Itu biasanya kalau misalnya pas kumpulan kok datang, ini tidak datang, kenapa? Ini ada masalah seperti itu. Makanya kalau ikatannya iman itu insya Allah nanti akan saling membangun. Dalam satu riwayat disebutkan la tusahhib illa mu'minan, sampai disebutkan dan ditekankan janganlah berteman kecuali dengan orang beriman. Masya Allah, memang itu sebuah pilihan. Jadi orang beriman itu pilihan. Kalau kemarin saya bahas puasanya orang muslim dan orang mukmin berbeda. Kalau muslim ya sudah, pokoknya yang penting puasa, sah selesai. Ya nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau puasanya orang beriman itu pasti ada perubahan. Itu bedanya nanti di situ. Jadi nanti kita bisa membuktikan sama dalam kumpulan-kumpulan orang beriman ini, sampai Rasulullah SAW itu menekankan la tusahhib illa mu'minan, jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Ada apa ini? Nanti akan saya sedikit jelaskan. Sampai dilanjutkan wala yakul ta'amuka illa taqiyan, janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dipilih lagi masalah makan saja, tidak sembarangan. Ini kita sedang berbicara internal loh ya, tentang masalah mukmin. Nggak berbicara global bagaimana berhubungan muamalah dengan orang kafir. Orang kafir kita punya tetangga lapar, kita wajib menolong. Tapi persoalannya kita kenapa pilih orang bertakwa? Itu luar biasa. Sampai-sampai kalau bulan Syawal, kiai-kiai itu namanya sarung, baju koko itu nggak usah beli, kebak itu. Kenapa? Karena orang memberi itu ingin ketika Pak Yainya ini melakukan satu amal soleh, walaupun orang yang memberi itu sedang tidur, dia dapat pahalanya. Kenapa Pak Yai ini dapat beras? Karena ketika makan apalagi jadi daging, orientasi pemberiannya adalah orientasi pahala, orientasi akhirat. Ini masalahnya di situ. Apakah tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang yang tidak bertakwa? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Persoalannya ini ada prioritas. Ibaratnya orang berdagang itu kan pengen pahala yang banyak, pengen laba yang banyak, laba yang besar, pahala yang besar. Dipilihlah gitu. Mungkin saya sering memberi contoh, ada masjid bagus, ya megah, jamaah subuhnya cuma 2 orang, tapi ada musola yang penuh, bahkan kegiatannya full. Ada pengajian, sholatnya 5 waktu, jamaahnya itu juga banyak. Orang kalau mau infak pilih mana? Ya pilih musola, walaupun kecil tapi banyak manfaatnya daripada yang besar nggak ada manfaatnya atau kurang manfaat. Ini menjadi sebuah orientasi bisnis akhirat itu ya begitu. Kenapa demikian? Harus orang mukmin. Salah satunya ada satu riwayat yang lain. Idza la ya'tamul mu'min khairon. Karena orang mukmin itu tidak pernah kosong dari kebaikan. Wong mukmin itu gak nganggur. Nganggurnya kapan? Kalau di kitab Minhajul Haya jenengan pernah bahas, ketika kaki melangkahkan di surga, itu baru nganggur. Karena tinggal panen. Orang mukmin itu gak ada nganggurnya. Jadi ada saja yang dipikir, ada saja yang dikerjakan. Masya Allah, ini luar biasa.